Hadirin yang terhormat dimanapun Anda menyaksikan acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus akan membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 secara virtual yang ditandai dengan penabuhan gendang, diawali dengan penyerahan paket silaturahim dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan kepada 1036 peserta MTQ Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan dan diserahkan langsung kepada Ketua Panitia Pelaksana. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Insinyur Haji Indah Ilham Zainuddin untuk maju ke depan. Yang kami hormati kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur H. Muhammad Nurdin Abdullah M. Agriculture. Dilanjutkan arahan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Ketua DPRD dan segenap Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta segenap anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang sama saya hormati Bapak Bupati Pangkep beserta Ibu dan Wakil Bupati Pangkep beserta Ibu, juga para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, para Sekda se-Sulawesi Selatan yang sama saya hormati. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pangkep dan segenap anggota Forkopimda Kabupaten Pangkep yang sama saya hormati, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, juga para anggota Forkopimda se-Sulawesi Selatan yang sama saya hormati, para Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan yang sama saya hormati, juga hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama PT Semen Tonasa beserta seluruh jajaran, para Dewan Hakim, pimpinan kafilah Kabupaten Kota, peserta MTQ, dan segenap tokoh-tokoh agama, alim ulama, tokoh pendidik dari seluruh Sulawesi Selatan yang sama saya hormati. Hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir amri tan min lisani yafqahu qawli. Dalam suasana penuh berkah dan rasa bahagia yang menyelimuti batin kita, izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yang tahun ini pelaksanaannya lain dari yang lain, yaitu melalui virtual. Salawat dan taslim kita curahkan pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, Musabaqah Tilawatil Quran yang diikuti oleh kafilah dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas umat Islam, di samping juga sebagai ajang dalam menampakkan prestasi maksimal dalam melantunkan ayat suci Al-Quran sekaligus membumikan Al-Quran di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, selaku pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya sangat mendukung dan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Kabupaten Pangkep ini. Harapan saya semoga MTQ ini tidak mengurangi kemeriahan dan semangat para peserta, di mana yang biasanya kita laksanakan dengan sangat meriah di lapangan terbuka, namun saat ini dengan adanya wabah COVID-19 kita laksanakan di masing-masing daerah secara virtual. Namun mungkin pesertanya jauh lebih besar kali ini karena bisa disaksikan bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun MTQ tahun ini memiliki kelebihan, ya karena banyak bisa menyaksikan. Ya namun memang kesulitan yang kita hadapi adalah pada Dewan Hakim. Ini tentu bukan mudah untuk menilai, karena ini dengan virtual pasti sangat terbatas untuk melakukan penilaian ini. Mudah-mudahan saja ini tidak menjadi hambatan bagi seluruh Dewan Hakim untuk menetapkan yang terbaik dalam peserta ini. Pandemi COVID-19 telah memberi peluang bagi kita untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam mengisi aktivitas termasuk pelaksanaan MTQ tahun ini. Kebersamaan dan kekompakan seperti ini haruslah tetap kita pertahankan dan pelihara guna mencapai tujuan yang tentu kita cita-citakan bersama. MTQ ke-31 ini selain diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran, serta pengamalan nilai-nilai ajaran Islam, juga berorientasi melahirkan qori dan qaryah terbaik yang diharapkan dapat memperkuat kafilah Sulawesi Selatan di ajang MTQ tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 22 September 2020 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tentu saya menaruh harapan kepada Dewan Juri karena inilah wakil-wakil kita yang akan mewakili Sulawesi Selatan di ajang MTQ tingkat nasional. Mudah-mudahan betul-betul kita memilih qori dan qaryah yang terbaik dari yang terbaik, insya Allah. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bupati,
Wali Kota Sulawesi Selatan atas peran sertanya dalam mendukung dan menyemarakan pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pangkep yang telah bersedia menjadi tuan rumah, walaupun tidak secara langsung dihadiri oleh para qari dan qaria, sekaligus memberikan dukungan dan partisipasi sehingga panitia penyelenggara MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan sukses sesuai dengan apa yang telah menjadi harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, tentu pandemi COVID-19 ini kita belum tahu kapan akan berakhir dan tidak akan mungkin kita menghilangkan virus ini di muka bumi Indonesia maupun dunia kecuali setelah vaksin dan obat kita temukan. Oleh karena itu tentu kita berharap walaupun Sulawesi Selatan terus kasus positif terus melandai, RT kita sudah turun selama 3 minggu itu sudah di bawah 1%. Artinya tingkat penularan sudah hampir boleh dikata terus menurun. Tetapi ini semua dapat kita pertahankan apabila kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penggunaan masker, hindari kerumunan, walaupun tentu kita berharap kita semua bisa menjalankan seluruh aktivitas kita. Insya Allah, kita sekarang lagi menyusun Pergub sudah selesai, tentu tinggal diikuti oleh peraturan bupati, peraturan wali kota untuk membuka tatap muka. Dan ini juga saya yakin tentu tidak bisa dari top down, tetapi ini bottom up. Jadi kita berharap tatap muka ini dilakukan atas usulan kepala sekolah masing-masing. Ya tentu dengan protokol kesehatan ketat dan itu akan kita lihat. Ya tidak mungkin juga kita terus seperti ini karena pasti anak-anak kita sudah bosan untuk belajar dari rumah. Yang kedua, ya tentu dari kos juga lebih mahal. Ya, oleh karena itu mungkin insya Allah peraturan gubernur akan segera kita turunkan, tentu akan diikuti oleh peraturan bupati dalam rangka mengaktifkan berbagai aktivitas yang lain. Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, tentu juga saya ingin berharap bahwa pandemi COVID-19 ini kita mengalami kontraksi pertumbuhan kita yang cukup dalam akibat karena pelaksanaan PSBB. Ya, walaupun beberapa daerah juga tidak melaksanakan PSBB, tetapi saya lihat juga sangat ketat, sehingga kontraksi pertumbuhan kita itu sangat jatuh. Kita berharap bahwa kuartal ketiga ini ekonomi kita semakin bergeliat, semakin melaju. Ya tentu kita berharap sinergi yang telah kita bangun bersama selama ini kita harus terus lakukan. Perlu kami sampaikan pada forum yang berbahagia ini, kabar gembira yang kita dengar pada rapat dengan Mendagri kemarin, bahwa dari 34 provinsi seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan itu termasuk serapan anggaran
tertinggi di Indonesia. Jadi saya kira ini adalah sebuah kerja cerdas dari seluruh pimpinan daerah di Sulawesi Selatan. Yang kedua, kita juga alhamdulillah ekspor kita naik, produksi pertanian kita juga cukup signifikan. Nah, memang pertumbuhan kita drop akibat karena perdagangan yang menjadi pemicu salah satunya. Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sekali lagi bahwa momentum MTQ ke-31 ini marilah kita jadikan ajang untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah virus pandemi Covid-19 ini bisa kita kendalikan di Sulawesi Selatan sampai pada masyarakat kita telah melakukan vaksin. Dan insya Allah bahwa Presiden terus berusaha untuk mempercepat pelaksanaan vaksin ini, dan kalau vaksin sudah dilakukan, kita akan kembali hidup normal seperti biasanya. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta dengan senantiasa memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus 2020, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 saya nyatakan resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan seluruh kewajiban kita sehingga dapat menghasilkan karya-karya terbaik yang bisa memberikan manfaat bagi agama, umat, dan daerah di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penabuhan gendang oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tanda secara resmi dibukanya Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon dengan hormat didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Bupati Pangkep, dan Ketua Panitia Pelaksana. Penabuhan gendang oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Satu, dua, tiga.